Varises merupakan penyakit yang menyerang pembuluh darah manusia. Saat terjadi varises, pembuluh darah terlihat membesar dan membengkak akibat adanya penumpukan darah pada pembuluh darah tersebut. Pada banyak kasus, biasanya penyakit varises hanyalah masalah kosmetik, karena pembuluh darah terlihat membesar dalam kulit. Namun, pada beberapa kasus lainnya, penderitanya merasakan rasa sakit dan tidak nyaman pada bagian yang terkena varises. Mari simak penjelasan mengenai varises beserta fakta dan mitos seputar penyakit varises bersama Dr. Yuan Sun Kosama, dokter spesialis bedah vaskuler dan endovaskuler berikut ini. Apa itu varises? Varises itu adalah istilah awam yang secara medis kita kenal sebagai chronic venous insufficiency atau insufisiensi vena yang kronis. Varises ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan atau hipertensi pada vena, atau vena itu adalah pembuluh darah balik. Bagaimana terjadinya varises? Varises itu paling sering terjadi di daerah tungkai, terutama di tungkai bawah. Nah, varises ini terjadi karena dua hal. Satu, adanya gangguan daripada aliran pembuluh darah, di mana pembuluh darah yang seharusnya dari tungkai, dia akan dipompa untuk naik ke dalam jantung, tapi karena ada permasalahan pada katup daripada pembuluh darah itu, sehingga aliran darah itu tidak berjalan ke arah yang semestinya. Tapi karena katupnya bocor, pembuluh darah itu kemudian turun lagi ke bagian bawah. Atau yang kedua, disebabkan karena adanya sumbatan. Sumbatan yang paling sering karena ada terjadinya trombus di dalam pembuluh darah. Apa saja gejala atau tanda awal varises? Nah, secara internasional, para ahli vaskular itu sudah membagi CVI atau yang kita kenal sebagai varises itu di dalam 6 tanda klinis. Klinis paling awal yang biasa dirasakan oleh pasien adalah rasa kesemutan, rasa tidak nyaman, atau ada sensasi geli, sensasi terbakar yang biasanya terjadi di daerah betis. Kemudian, gejala berikutnya yang bisa timbul yaitu munculnya urat-urat halus yang berwarna kebiruan yang ukurannya bisa mulai dari 1 mili, halus seperti jaring-jaring, atau bahkan yang besar, atau kadang-kadang bilang, ih ada ular naga tuh di kakinya, gitu. Nah, itu kalau pembuluh darahnya sudah melebar sedemikian besarnya, sehingga tampak pelebaran pembuluh darah atau orang awam menyebutnya sebagai varises di daerah kaki. Nah, tapi gejala varises sebenarnya bukan hanya itu. Gejala varises selanjutnya yaitu terjadinya bengkak di kaki. Tipikalnya gimana? Bengkaknya itu biasanya terjadi setelah pasien beraktivitas. Jadi biasanya timbul pada sore atau malam hari setelah dia beraktivitas, dan setelah dia beristirahat, paginya bengkak itu akan berkurang atau menghilang sama sekali. Selain bengkak, bisa juga timbul di daerah dekat mata kaki, itu timbul yang disebut hiperpigmentasi atau warna kulitnya berubah menjadi coklat kehitaman karena adanya penumpukan daripada sel-sel darah yang tidak bisa berjalan dengan baik untuk kembali ke jantung. Kemudian ada juga tahap berikutnya, yaitu terjadinya ulkus vena, yaitu terjadinya lukanya itu biasa di daerah mata kaki yang terjadi karena penipisan daripada kulit dan terjadinya proses infeksi di daerah itu. Bagaimana cara mencegah varises walau masih sering pakai high heels? Cara mencegah untuk terjadinya varises adalah tentu satu, kita harus beraktivitas dan melakukan olahraga. Karena dengan berolahraga, kita akan mengaktifkan sistem pompa otot yang dimana pompa otot ini akan berfungsi untuk menjaga kesehatan daripada vena, sehingga vena-vena di daerah tungkai itu dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, hindari untuk berdiri atau duduk terlalu lama. Karena pada kondisi yang menetap seperti itu, maka varises ini dia dapat timbul. Kemudian untuk para wanita, mengurangi, saya tidak melarang, tapi mengurangi penggunaan high heels dalam jangka waktu yang panjang. Fakta atau mitos, penyakit varises jika dibiarkan dapat beresiko amputasi. Varises sampai diamputasi kasusnya sangat amat jarang, ya. Biasanya itu yang tadi disebutkan bahwa klinis yang terjadi yang terakhir adalah timbulnya ulkus atau luka di daerah mata kaki.
Nah, bisa saja mungkin dari luka ini bila tidak dirawat dengan baik, kemudian terjadi infeksi yang parah dan infeksi ini menyebar sehingga terjadi ancaman atau pasien menjadi sepsis sehingga bisa mengancam untuk dilakukan amputasi. Tapi secara keseluruhan, penyakit varises itu jarang dikaitkan dengan angka kejadian amputasi. Fakta atau mitos, urat yang terlihat pada bodybuilder itu baik? Pembuluh darah pada orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga seperti bodybuilder, kemudian kelihatan bahwa urat-urat venanya mengalami pembesaran. Pada kasus ini, itu tidak termasuk di dalam varises, karena vena-vena pada bodybuilder ini sebenarnya terjadi sebagai proses perkembangan untuk mengkompensasi kebutuhan aliran darah karena dia melatih ototnya, memperbesar ototnya. Sementara fungsi daripada pembuluh darahnya itu sendiri masih berfungsi dengan baik. Tidak ada gangguan katup, tidak ada sumbatan yang terjadi di dalam. Hanya secara penampakan terlihat bahwa pembuluh darahnya, urat-uratnya itu timbul. Jadi tidak termasuk di dalam varises. Fakta atau mitos, toilet jongkok dapat menyebabkan varises? Oke, toilet jongkok menyebabkan varises. Mungkin bisa memicu kalau sambil nongkrong di toilet, sambil mainan handphone. Yang seharusnya buang air besarnya 3 menit selesai, jadinya 1 jam. Karena asik, sambil scrolling, lihat sana-sini, tiba-tiba udah 1 jam aja. Tapi secara umum, toilet jongkok itu tidak akan memicu parahan daripada varises. Ya, toilet jongkok itu mungkin tidak akan nyaman untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada persendiannya atau ada pengapuran di daerah sendi-sendinya sehingga dia akan kesulitan untuk berjongkok. Tapi secara fisiologis dari penelitian yang dilakukan, toilet jongkok ini sebenarnya lebih bagus untuk membantu otot panggul kita bekerja pada saat proses buang air besar itu dilakukan. Sekian pembahasan mengenai varises. Semoga pembahasan ini berguna. Saya Dr. Yuan Sun Kosama, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular endovaskular konsultan. Sampai jumpa pada pembahasan yang lain.